Shalom. Sekarang dalam ceramah ini yang agak pendek, kita akan berbicara atau memikirkan tentang disiplin ibadah. Disiplin ibadah. Ini berdasarkan satu frasa saja dari Matius pasal 4 ayat 10. Yesus berkata kepada iblis, "Inilah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ibadah berarti kita berfokus atau kita memfokuskan ibadah kita hanya kepada Allah. Hal ini berarti bahwa kita tidak boleh beribadah kepada Allah huruf kecil yang palsu atau dewa-dewi. Kita harus beribadah kepada Allah saja. Tetapi juga kita bisa mengaplikasikan, menerapkan hal ini ke pikiran kita dalam proses beribadah. Kita sering berpikir tentang sesuatu yang lain dan bukan tentang Allah. Nah, itu kita perlu disiplin dalam ibadah pribadi dan ibadah dalam kelompok. Karena kecenderungan kita adalah berfokus kepada diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu sedikit sama seperti saya, kita sudah sering diganggu dalam ibadah kita. Mungkin kita berpikir tentang posisi kita. Mungkin kita berpikir tentang seorang lain di sekitar kita atau yang di depan kita. Mungkin kita hanya berpikir tentang kegiatan yang pada hari itu. Jadi sama seperti Yesus, kita harus melatih berfokus hanya kepada Allah dalam waktu ibadah. Saya ingat dalam satu pertemuan untuk gembala baru, saya baru melayani sebagai gembala dalam gereja saya selama mungkin kira-kira 10 bulan. Dan semua gembala baru dalam CMA atau GKI di Amerika Serikat harus berkumpul di pusat. Dan ada ibadah di situ dan pada waktu itu saya mungkin duduk di kursi mungkin garis yang ketiga dari depan, dan ada orang yang gembala baru di depan saya, dan kami bernyanyi satu lagu, dan saya memperhatikan dia. Itu agak lucu karena dia lebih tenang. Tetapi pada waktu masuk atau ketua CMA masuk, dia masuk berdiri di garis yang pertama yang mana orang itu berdiri. Pada waktu orang itu melihat ada presiden, ada ketua, langsung dia variasi, dia angkat tangan dan lain sebagainya. Dan saya di belakang saya kira, aduh, ini orang ini hanya beribadah supaya bisa dilihat oleh orang itu, oleh ketua. Dan seperti langsung Tuhan bertanya, siapa yang lebih salah? Orang itu yang merubahkan gaya ibadah karena ada ketua misi, atau kamu yang menghina orang itu atau mengkritik orang itu? Jadi saya ditegur oleh Tuhan pada waktu itu karena fokus saya bukan kepada Tuhan juga. Nah, mungkin betul fokus orang itu kepada ketua, tetapi fokus saya kepada orang itu, bukan kepada Tuhan. Jadi dalam ibadah kita perlu disiplin. Kita harus berfokus kepada Tuhan dalam ibadah pribadi dan ibadah dalam jemaat atau komunitas dengan teman-teman. Nah, ada macam-macam ibadah. Berpikir cara ibadah apakah yang kita pakai di dalam kehidupan kita sekarang. Maksud saya begini. Bagaimana kita boleh beribadah kepada Allah seperti suatu disiplin rohani. Dalam suasana yang diam, dalam suasana yang penuh dengan semangat. Mungkin kita mau berlutut, kita bersujud, kita berdiri, memakai lagu suci yang sudah tua, mungkin memakai lagu suci yang baru, mungkin menulis lagu suci yang baru,
yang ada di dalam Mazmur, kita ya ditugaskan untuk menulis lagu suci yang baru. Atau mungkin kita merenungkan karakter Allah, perbuatan Allah. Beberapa orang bisa beribadah di tempat yang alami, pinggir laut atau danau atau di hutan atau mungkin di rumah. Beberapa orang bisa beribadah sendiri dan dengan diam. Dan tidak ada, bukan situasi yang ramai. Beberapa orang bisa beribadah dengan band, musik yang keras, tepuk tangan, menari, dan lain-lain. Kadang-kadang cara ibadah kita tergantung pada kepribadian kita. Nah itu menarik menurut saya. Allah akan menerima ibadah seperti itu waktu kita berfokus kepada Dia. Jadi yang lebih penting itu apa? Coba ingat gambar itu, gunung, dan ada dasar. Dasar itu firman Tuhan. Ibadah seperti suasana, cuacanya bisa dikatakan di situ. Dalam gunung, formasi rohani, pertumbuhan rohani. Jadi dasarnya firman Tuhan, tetapi ibadah itu suasana. Dan apakah ibadah itu murni atau tidak, itu bergantung kepada hati kita. Motivasi kita. Apakah hati kita berfokus kepada Tuhan? Apakah kita rindu untuk ketemu dengan Tuhan? Apa hati kita siap untuk dengar suara Tuhan? Nah ini motivasi, ini sikap hati. Dan kita mau mengikuti Yesus dalam ibadah. Dalam Matius pasal 4 kita melihat Yesus memanggil beberapa murid untuk mengikutinya. Apa hubungan antara ibadah dan mengikuti Yesus? Kita beribadah kepada Allah melalui Yesus Kristus dan melalui apa yang Dia lakukan. Saya mau membaca dari Ibrani pasal 13. Saya kurang suka pakai HP, tapi ya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Nah ini menarik karena orang percaya baru dinasihati untuk keluar. Ayat ke-13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya, kepada Yesus di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Karena Yesus dihina di luar kota, di luar gerbang, di luar perkemahan, di atas salib. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia, oleh Yesus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oleh karena Yesus, kehidupan kita seutuhnya, seperti Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, seutuhnya kehidupan kita dipersembahkan sebagai korban syukur kepada Allah. Itu beribadah. Itu beribadah. Nah, untuk diskusi, refleksi sendiri dan coba kirim respons lewat WA, berdiskusi kepribadianmu sendiri. Kapankah Bapak Ibu merasa dekat dengan Tuhan? Dengan suasana apa? Dengan situasi apa? Bagaimana kita bisa mengambil kesempatan untuk beribadah kepada Allah sekalipun kita sangat sibuk? Nah, dalam COVID ini mungkin bisa dikatakan kurang sibuk seperti biasa. Tetapi pada waktu kita sibuk dengan pelayanan, dengan kerja, dengan urus anak-anak, suami istri dan lain sebagainya. Dalam situasi itu, bagaimana kita bisa mengambil kesempatan untuk beribadah kepada Allah? Nah, contoh, ini pertanyaan untuk pribadi, tetapi saya kasih contoh sedikit. Untuk saya, kalau saya duduk saja dan berdoa,
sendiri, ini susah untuk konsentrasi. Pikiran saya selalu kesini ke sana dan saya tidak bisa berfokus. Jadi saya harus berjalan kaki. Jadi setiap pagi setelah saya membaca firman Tuhan, saya berjalan kaki. Kecuali ada hujan. Tetapi biasanya saya bisa berjalan kaki 40-45 menit dan berfokus. Dan sudah menjadi rutin biasa untuk saya untuk itu. Jadi ini untuk saya pribadi, kepribadian saya. Jadi ini pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu bisa ambil kesempatan dalam situasi yang ramai atau sibuk untuk beribadah secara pribadi. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan di antara firman Allah dan ibadah? Dan kalau ada, apa hubungan itu? 3 pertanyaan itu. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa mengembangkan disiplin-disiplin di dalam kehidupan dan pelayanan kita dalam ibadah itu. Nah, sekali lagi, ibadah harus termasuk semua yang dari kehidupan kita, bukan 1-2 jam hari Minggu saja, tetapi kita beribadah 7 hari 24 jam. Kehidupan kita secara total diserahkan kepada Tuhan, itu ibadah. Tetapi untuk momennya yang khusus, saat teduh, waktu yang pribadi, saya dengan Tuhan, Bapak Ibu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa berkembang dalam ibadah itu. Jadi memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan tolong kirim respons Bapak Ibu lewat WA. Terima kasih.